Ya makanya ini dalam firman Allah dalam hadis qudsi, ma zahartu fi syai'in kazari fil insani, tiada nyataku pada sesuatu lebih nyataku kepada manusia. Jadi nyata Allah tu tempat nyata Allah tu kira-kira pada kita inilah jelasnya. Kenapa? Dengan sifat ma'ani tadi. Bagi kita yang galak berpikir, tidak bisa bergerak aku ini kalau bukan karena gerak Allah. Jadi yang bergerak pada diri kita ini siapa? Ya zat Allah. Zat Allah ini siapa? Diri. Diri siapa? Ya diri Allah. Itu yang kita akui. Bukan kita mengakui jadi Allah. Nah, ini banyak orang Tuhan ke diri. Ini rusak ngaji ni kan? Tuhan ke diri. Nah, tapi kalau seperti Al-Halat, seperti siapa lagi yang mengaku Syekh Siti Jenar, mereka itu sebenarnya bukan bertuhan ke diri. Mereka itu berkata ibarat kita tadi di luar kesadaran dia. Seperti aku sekarang, aku membaca ayat Al-Quran, Inani anallah. Apa salah? Sesungguhnya akulah Allah. Ya kan? Tapi aku berkata demikian itu bukan aku ngaku diri aku Allah. Yang berkata itu Allah. Inani anallah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Kira-kira apa Win? Nak tanya Win. Tanyalah lagi Win. Itu muzakaro. Lemak muzakaro ni. Cepat anunya. Cepat timbul. Cepat timbul. Cerai tidak tahu. Sudah dibuka aja loh. Sudah tanya biar ni. Tidak juga, jangan berprinsip seperti itu. Jangan. Kadang-kadang tu kan kalau nak dicoba dulu, aman kendala baru tu. Segala tidak itu teh. Iya. Paham. Jalan itu lah susah. Iya. Masih kalau lepas tu lah. Kalau kita duduk sholat, duduk belakang pengajian ini balik asal lagi. Kadang-kadang sentuh, itu yang Centul. Nyentuh di sini. Banyak ada nyentuhnya kan? ini lepas ni kan ya. Kadang-kadang itu lah namanya. Bukan nyenggol itu. Iya. Kalau nyenggol lemak kan? Terasa. Nyentuh dikit. Tapi alhamdulillah. Kenapa? Walaupun seperti apa, walaupun bagaimana, di dalam surat Al-Ankabut itu Allah berkata, najahadu pinalana di yanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka akan kuhantarkan, akan kubukakan, kata Allah. Jangan ragu-ragu, tapi bersungguh-sungguh. Artinya memang kita kepengen, artinya itu nah. Itu tadi, yang namanya kata-kata kepengen baca niri, dasar ngomongnya itu. Seperti gitulah, kepengen pinter catur. Kemana-mana mau paman catur. Nantang wong nak ajak wong main catur tuh lama. Nah, kira model itu. Kita di dalam kaji ini itulah, kalau memang kita kepengen tajalli, kepengen nyata Allah ini pada kita, ya otomatis mulai dari melek mata sampai kena tidur lagi, itulah yang kita rasoi. Duduk dewek kita lamoni, kan? Nah, kita ingat ke kaji kita nih. Seperti aku. Bukannya aku ngomong apa, bukan minta katakan anu. Ya yang ku ingat ke dalam sehari-hari ini tidak ada lain. Kaji ini lari. Kita memang disuruh merenung kan? Iya, suruh merenung, suruh tafakur. Ya kita tuh. Kalau dengar ceramah yang syariat ini, balik asal. Benar. Ya, Sabtu sama Minggu ada kan Indonesia berzikir dengar di TV One tuh. Iya. Dengar dah mulai
galau lagi. Tidak, Win. Itu model ini aku juga tahu kiatnya, ya, kiatnya. Itu kita iyakan. Jangan kita bantah. Tapi itu kulit. Nah, model itu. Itu kulit, kan? Artinya mana kata kulit? Ya syariat. Yang disampaikan oleh wong itu tidak kata salah. Itu prinsip. Jangan kita bantah, tapi itu syariat. Jadi yang kamu sampaikan itu betul, benar 100% tapi syariat. Kira-kira itu nah. Ya kan? Nah, kita nih yang kita nih hakikatnya. Jadi jangan kita belajar hakikat ini menutupi tentang syariat, salah. Ya kan? Tuh. Yang bagus itu kan bersyariat dan berhakikat. Itu yang bagus, yang sempurna. Itu nggak nyambung kayaknya itu yang kalau belum sambung belum nyambung itu sebenarnya bukan tidak nyambung, Win, ya. Iya, bukan sebenarnya tidak nyambung. Aku paham maksud Edwin tuh, bukan tidak nyambung. Sebenarnya itu sudah nyambung, cuma juga tadi kita ini ngaji hakikat, ngaji barangnya kita barang tidak kejingoan, ya kan? Iman, keyakinan. Nah, jadi singkir ke yang keinginan kita, yang nak jelas itu. Jelas tidak baca jelas, tidak baca nyata kira-kira itu nah. Jadi yang penting apabila di dalam melaksanakan sholat misalnya sudah ingat, itulah nyambung. Itulah nyambung artinya tuh. Kecuali waktu kita sholat tidak kita ingat niat, tidak nyambung. Nah, seperti Mu'ajuwin tadi, begitu nak masuk sejadah, kita lah berkata, la hayun, la alimun, la qadirun. Inilah nyambung artinya. Lah nyambung, tinggal kita ngerasok ya merasakan tadi itulah dia ngomong ke ngaji ini kan puluhan tahun, Win. Nah, iya. Nah, itulah kita terus. Kalau beliau itu almarhum Pak Karni tidak meninggal, masih terus ngaji. Nah, beliau meninggal. Kati tamat ya ngaji ini, kira-kira mah itu. Nah. Jadi kuncinya tuh kesadaran kita. Aku juga tahu kuncinya. Kesadaran kita kepada sifat 20 ini, sifat 20 inilah yang kita pahami, itulah diri zat. Itulah zat, itulah diri. Diri siapa? Diri Allah. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, inilah yang kita sadari. Nak kita iya ke? Jangan ragu. Iya ke tadi? Kita iya ke? Tidak. Aku bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau ini itu maksud aku tuh. Asal jangan kamu mengakui. Ya kan? Nah, aku Allah salah. Yang kita iya ke itu. Yang hidup ni lah kita iya ke? Bukan aku. Nah, kalau terbalik, justru wong yang tidak ngaji ni yang sebenarnya mengaku Allah tuh sebenarnya nian. Orang yang tidak ngaji di sini yang sebenarnya mengaku diri jadi Allah tuh. Kenapa? Yang hidup dia merasa dia, kan? Yang melihat merasa dia. Apa tidak dia merasa ngaku, kan? Nah kita yang ngaji ini jelas tidak ngaku diri jadi Allah. Nah wong terbalik. Oh, ngaku diri jadi Allah katanya ngaji cak gitu nih. Terbalik. Wong yang tidak ngaji ini nak ngaku diri jadi Allah. Itu. Ya kan ini waktu kita buat malam
Depan cermin katanya. Nah, itulah. Cermin besar lagi. Cermin besar. Lagi itu di kota gede kan semuanya. Anjing yang saya kami. Ya lama gitu aduh tidak pernah stabil. Iya. Itu aja di situ tuh kadang dapat waktu tidur sudah begitu gitu aja. Tidur di situ lah, tidur di situ lah. Kalau tuh gitu jengok kadang-kadang kita juga di kita telanjang. Kadang kita juga di kita pakai nakal. Iya. Macam-macam. Dan Itu. Tapi itu tadi. Terus terang baik. Bukannya kan kita ngomong kenapa bukan. Ya bukan kita mengatakan ilmu kita lagi tinggi bukan. Tapi tidak kati. Pak Karin jengok. Tidak jelas ke seperti ini. Tidak. Kau carilah kaget. Bukan ngomong apa. Paling itu tadi tarian-tarian baik. iya. Nah, itu tidak bakal ketemu ini. Aku ini merasa nih aku ini saro dulu nih. Maka aku tidak jangan nyaroi mulu. Sudah, memang ilmu ini bukan ilmu gitu. Nggak dibagi, bagi galak. Beritibar, bertamsil, guru-guru banyak kan? Iya. Itulah. Tinggal kita mau. Iya. Tuh. Aku ingat dia dengan kata-kata beliau tuh Pak Karni. Salah satu ini kan omongan dia. Sesungguhnya Allah itu jauh tidak ada antaranya, dekat tidak bersentuhan. No, singgonya mata nih, anu ini maksudnya jauh tidak ada antaranya. Tapi jadi inilah yang disebut mengesahkan Allah. Allah tahu. Wong awam tidak banyak, tidak tahu. Yang sebutnya mengesahkan Allah itu Allahu Akbar. Hah? Yang mengesahkan Allah itu artinya apa? Kita kembalikan keesaan Allah itu. Tidak ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Itu yang disebut mengesahkan Allah itu. Tidak nyampur ke diri yang lain. Termasuk kita kembalikan kepada Allah hak dia. Jangan sekali nak ngakui kita punya. Tunggu katanya azab pedih. Nak ngaku-ngaku. Aku segera nitip baik kau tuh. Iya. Ya kan? Jelas ayat ini yang kubaca tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu menagih, memerintahkan untuk mengembalikan amanahnya kepada dia, kepada yang hak. Hah? Jelas itu. Maka dikatanya penuhi janjimu, maka akan kabulkan keinginanmu. Apabila sudah kita penuhi janji kita dengan dia, maka keinginan kita apapun dari sini nak minta kurma dapat. Kira-kira itu pahamnya itu. Kepengen nak malam ini nak sholat di Masjidil Haram bisa. Asallah kita penuhi janji kita dengan dia.
Ini dah masih nak korupsi. Nak korupsi. Iya, masih nak ada kita. Masih nak ngakoi. Ini susahnya. Oh ya Allah. Merasa ada kemampuan bela sudah salah kita. Aku mengaji ngomong anu. Kamu tuh ngomong azan, kamu dengar tak? Apa jawab gitu? La haula wala quwata illa billah. Woi, singin aku nggak tahu namanya. Ada juga ilmunya itu. Tidak mudah ya dah. Mana nggak nyambung banget dah kamu tuh. Hayya salat, mari kerjakan sakit, mari kerjakan sholat. Kita jawab. Mari kita sholat. Sholat itu kan perlu gerak, perlu kata-kata, perlu tengok, perlu kuping, perlu galau-galau, hati bergerak. Kan itulah ngomong tidak mampu. Selama ini tidak dipikir, tak mikir ke sholat Israel. Selama ini tadi pagi tuh ada seorang Israel. Mainnya tidak sengaja tak balik. Janganlah ujian nyingok hari sekarat itu nak nunggu sholat Israel. Keluar di debek yang keluar ni, lainnya keluar. Pak Johan dah keluar, Usman Fendi dah keluar, Tohir dah keluar. Nggak keluar dari masjid. Iyo, nunggu sultan lah mati. Lah mati. Oh nggak betul ya dari rumah sih. Iya, wong kan channel ni tukang bawa omongan. Iya. Tak jenguk kira-kira apa nak baju Yasin mungkin apa nak baju Yasin apa-apa. Nah, ada orang Pak itu hanya kerja bagus tadi. Memang Pak itu benci dengan orang tak galak masuk masjid tu. Benci dia. Dia tak pernah masuk. Walaupun aku tak pernah nih jual almarhum. Kaget masih di depan juga. Depannya dia. Depan ya. Nuri yang keluar tu ada di mana? Bukan tu. Saya tak keluar. Nak nunggu ke sholat batal sholat Iya. Isra itu kalau keluar. Syaratnya itu. Ya, ingat Pak jelas tu itu baru tahu tahun 2018 kita bilang. Muhammad. Ya bukan tak jadi masa itu. Jadi lah, laju lah. Jenderal ni tahu rumah. Rumah kan saya jadi masjid. Wih mis, kawan aju. Kawan akrab ni kena sekarang. Ya orang rumah sudah semayang tu balik. Nah, tak lama baru aku duduk sudah pakaian lagi. Krek. Kunci anu ni. Speaker musola masjid ni. Nah, jadi laju. Nak ngomong apa lagi? Krek itu minta ngomong ke Assalamualaikum. Berita duka. Iya. Rupanya Nuri lagi jatuh aku dah mau ke api. Nah, ada aku nangis gitu. Di rumah tu nangis. Aku dah galak cepet-cepet sana. Aku nak tambah dengan tambah teman nangis. Aku duduk gitu nangis itu kan. Iya. Lama baru boleh. Besar, tinggi, tegap. Berdebuk pagi minggu tu mati. Takut elok masuk gereja tu. Kumisnya tu kan ada mayatnya. Mayatnya dimasuk ke hati itu ke dalam api. Oh. Jadi banter ini masuk ke Pak jadi malah kumisnya tu hitam baru disemir kumisnya. Aku di sini ya. Tak galak dia tidur di hotel jam itu. Pastilah dia ngobrol dengan dulu dia. Akrab dia ni kan. Iya. Aku ni lah. Aku juga.
Ini orang cukup kumis. Bagi semua ini ada. Awam lah kumis. Kumis tebal itu. Yang lain putih kalau dia tuh kumis hitam. Memang galak jadi nyemir. Nyemir kumis lah. Kumis tuh. Galaknya anu. Tapi rambutnya disemir kuning. Kuning rambut. Astagfirullahaladzim. Baik gitu. Kalau nganu ke itu aku tengok izin itu kalau apa tuh kalau nyemil rambut nggak aku nggak terbayang itu kan. Kuning tempo hari rambut. Oh, dibukanya koknya. Bekas preman pas 16 itu. Itulah namanya itu diubah Ahmad Tabari itu. Dio nih cerita kali ini kan tadi. Kawannya minta ampun. Dulunya Iya lagi kecil tuh. Jadi lagi kecil itu diubah nama dia itu memang Heri namanya itu. Diubahlah Ahmad Tabari. Ya jadi pakai dia. Kawin sama mati nih lah dipakai. Makan anjing sudah, makan babi sudah. Kalau minumannya kuat minum. Kalau bang sopir baca ke peti-peti. Cerita lama. tapi lah tua ini lah balik. Tidak lagi. Dia cuma kan ngaji dia tuh. Ngaji dengan anu siapa? Kakak. Tapi kaji dia itu Kajingannya itu. Itu pernah orangnya melok orang. Pernah ya? yang bantahan. Iya. Jangan lah penerima. Kaji nak ribut malah. Yang di sini. Bukan kan Di itu. rumah dia mau meninggal itu. Rumah melok dengan kakak itu. Kak Man itu. Kenapa? Nggak ingat ya namanya dia. Kenapa kita sholat minggu ini? Kita tuh Nur Muhammad tuh ditetes ke sini. Nah. Iya. Aku ingatnya itu. Nah, jadi maka kita tuh waktu nesad Allah tuh itu tuh ngeliat ke situ, ngeliat ke kuku ini. Ada tetesnya lagi. Iya. Aku ingatnya itu. Cepet-cepet kecup. Kalau tetesnya lagi. Aku udah lupa itu. Kata aku omongan. Iya. Kalau yang model-model itu tuh kadang-kadang memang itulah jauh aliran tadi. Kalau kita ini bukan aliran, ngaji tauhid. Memang inilah inilah yang diajarkan oleh Arifillah kan, aulia-aulia, ulama-ulama. Dan bukannya aliran, bukan. Ayatnya ada, hadisnya ada. Itu. Ini model itu tuh. Apa? Kamu juga tiap hari apa dia emang yang kamu tengkar gitu, kamu debat gitu. Tapi ingat ya. Karena aku udah ngaji dengan Kaizen itu. Iya, tak kamu terima kamu. Iya, tak nerima. Karena lah ngaji. Lupa apa dia. Cuman dia dingin lah apa itu. Iya. Memang nah itulah ya, karena kita pikir-pikir. Jadi kadang-kadang kita tidak baca nyalakan uang, ya, karena sepecem kali. Kalau dia kan tidak sampai, belum sampai ke sini. Nama mana akhirnya sampai gitu. Kalau dia tidak nerima, tidak salah dia sebenarnya. Nah, kamu ingat tak dulu? Yang aku tunjuk buku dulu, tunjuk buku tentang itu dulu. Kamu kan lah punya persepsi lain, apa dia? Iya. Ya kan? Nah, itu martabat 7. Iya, martabat 7 itu. Dia. Dunia lain ini. Ya karena tidak dikaji lagi. Iya.
kalau dikaji lagi. Di daun habis minta mendapat tujuh. Iya. Ah, Ya, karena memang martabat 7 ini sebenarnya itu tadi, itu kan kaji kalam. Jadi martabat 7 ini mulai dari alam ahadiyat, wadat, wahidiyat, alam ruh, alam ajsam, ya kan? Alam insan dan alam rahim. Alam rahim, alam insan. 7 martabat itu. Jadi dia ini tanazul dan tarki, naik dan turun. Nah, di kaji kita ini, inilah dasarnya sebenarnya disebut alam ahadiyat itu mana? Jadi surat Al-Insan itu, hal ataka alal insanu hinum minadari lam yakun syai'ah. Bukankah pada waktu itu ada satu saat yang pada saat itu belum bisa disebut? Itu bacalah yang di depan kita masjid itu, yang pertama sekali, ayatnya pertama sekali itu yang dibuat pakaian itu surat anu itu Al-Insan itu bacalah ayat 1 itu, hal ata alal insanu hinu minadari lam yakun syai'ah maskuro. Bukankah pada waktu itu ada suatu kurun masa yang mana pada waktu itu belum ada bisa disebut dengan segala sesuatu, belum ada bisa disebut. Artinya masa waktu itu kasar ngomongin kita nih, belum ada segala sesuatu. Aras belum ada, surga belum ada, Lauh Mahfuz belum ada, neraka belum ada. Belum ada segalanya, belum ada. Tuhan nih. Iya, Kalau iya. Istilah buku nafis itu yang ada tuh sendiri belum ada. Kata-kata ada tuh maksudnya itu. Ada sendiri belum ada. Nah, kata-kata ada tuh maksudnya itu. Belum ada. Nah, pada saat itulah yang dikatakan alam kosong. Kosong sekosong-kosongnya alam ta'yin. Itulah yang disebut Tuhan yang sebenarnya. Nah, kenapa? Itu dikatakan Tuhan yang sebenarnya tidak punya nama. Nah, ini kalau kita lah ngaji kerucu, Tuhan yang sebenarnya tidak punya nama. Allah ini bukan Tuhan. Nah, kagak salah kalau menyampaikan nama. Allah ini bukan Tuhan. Allah ini nur ilahi. Nur ilahi panggilannya Allah, sebutannya Allah. Allah yang sebenarnya tidak punya nama. Sesuai dengan alam ahadiyat itu. Itu alam ahadiyat itu tidak ada nama, belum ada nama. Maka katanya dalam hadis kursi, jangan kamu sembah wujud apa, jangan kamu sembah asmaku, jangan kamu sembah apalku, jangan kamu sembah sifatku, jangan kamu sembah zatku, tapi sembah aku katanya. Nah, aku ini yang perlu kita cari. Ya kan? Asma siapa? Asma itu Allah. Jangan kamu sembah asmaku, namaku katanya. Nah, itu kamu kunjuk itibar itu, ya kan? Cuma mengajung, mendekat di Pak Sukri hari Pak itu namanya. Yang kita dekat itu bukan namanya. Ya dah. Nah, yang kita mbak itu kasar ngomong itu adalah hati kecilnya tuh, nah, kira-kira sifatnya tuh, apa pribadi Pak Sukri itu, yang kita mengajung dekat itu, sehingga pacak dekat, ya kan? Nah, kita begitu juga. Allah ini nama, bukan Tuhan yang sebenarnya, nur ilahi. Kalau diumpam lampu, Allah ini, ya dah, Allah ini sinar itu kan, sinar menderang itu Allah. Yang Tuhan sebenarnya yang kawat dalam lampu itu, yang kawat di dalam lampu itu Tuhan yang sebenarnya yang tidak punya nama. Nah, cuma kata Allah ini dalam hadis kursi, kata Tuhan yang sebenarnya ini, ya dah, cukup Allah bagiku. Kalau kamu mau menyebut aku, cukup dengan sebutan Allah. Seperti kita nyebut lampu, tidak kita nyebut kabelnya, tidak pernah kita nyebut kabel dalam itu. Yang kita sebut lampu itu, yang kita sebut lampu. Tapi yang sebenarnya yang terang benderang itu cahaya ilahi. Cahaya ilahi inilah yang disebut nur ilahi. Nur ilahi inilah yang disebut Allah. Yang Allah yang sebenarnya Robbi Izati, Tuhan zat, Tuhan yang menciptakan zat. Kabel yang menciptakan anak itu. Nah, yang mendatangkan sinar itu. Nah, ini itu tadi susah memahami ini. Kaget, bukan tidak. Kita buka galau kaget. Itu kan kita mantap dulu sifat ini kan. Kira pernah bertanya dulu dengan apa? Yang Pak Haji kalau ada dulu. Jadi
jika aja Tuhan itu yang namanya roh itu diciptakan cak gunung bareng saya. Jadi dibuat dikit-dikit cak ombak lewat. Ini bisa po. Susah gue ngomong tuh. Betul. Ada sagu tuh. Susah gue ngomong tuh. Jadi nyawapna Alfi. Tidak baca bang, itu katanya dibuka di sini. Nah itu kamu tuh yang gak buka kita tahu. Iya. Jadi Maka di dalam kaji kami itu yang dia itu apa asal la ilaha illallah? Apa asal la ilaha illallah? Asal la ilaha illallah adalah gerak daripada Tuhan yang sebenarnya. Di mana Tuhan yang sebenarnya? Ya Tuhan yang sebenarnya tidak bernama. Nah, yang bernama ini kira-kira ini paham sekali lewat ya kaji ini. Allah ini di sini. Nah. Ke sini bagi makhluk ini Allah Tuhan. Ya. Allah ini Tuhan bagi makhluk. Allah ini Tuhan yang disembah, kalau orang kasar ngomong itu. Nah bagi Tuhan yang sebenarnya Allah ini sifat. Sifat dia ini nih. Jalal dan Jamalnya. Jalal, Jamal, Kahar. Sifat lagi apa itu namanya? Ah, inilah. Jadi kata yang ini cukup ini bagiku. Nah, kata yang Tuhan yang sebenarnya ini. Kalau kamu nak nyembah aku, kira cukup ini. kamu nak tahu dengan Nah, tahu dengan aku, kira itu cukup ini. Nah, karena ini dengan ini esa. Nah itu. Nah, inilah kalau kita umpamakan lampu, inilah kawat lampu. Ini nih ya boklam ini yang terang benderang ini. Sebab yang pertama sekali awalu ma khalaqalahu nurun nabiyyika ya Jabir. Yang pertama sekali diciptakan Allah adalah nurnya. Nur ilahi. Nah, dari nur ilahi inilah diciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini taruhlah bahasa kita ini turunan ketiga, kira kasarnya. Nah, dari Nur Muhammad inilah baru diciptakan seluruh alam ini. Nah, di seluruh alam ini Nur Muhammad inilah yang menciptakan Lauh Mahfuz, neraka, surga, kursi, langit, bumi beserta isinya, galo-galonya dari Nur Muhammad ini. Nah, semesta alam dari Nur Muhammad inilah. Nah, Nur Muhammad inilah yang menciptakan segala macam ini. Nah, termasuk ruh kita, termasuk jasad kita. Nah, paham wong jasad ini dari tanah, air, api, angin. Kembali ke penciptaan Adam. Nah, sementara air, api, angin, udara ini, air, api, angin, tanah. Nah, ini kalau kita kembali ke laulaka ma khalaqtu ablaka, tidak aku ciptakan segala sesuatu kalau bukan karena engkau ya Nur Muhammad. Jadi air, api, tanah, angin ini dari mana? Dari Nur Muhammad. Nah itu pahamnya itu. Jadi tidak ada segala sesuatu ini kalau bukan karena Nur Muhammad. Nah, ya kan? Nah jadi sedangkan kita ini jasad kita ini dari Nur Muhammad. Karena air, api, angin, tanah. Kira air, api, angin, tanah. Air, api, angin, tanah. Tadi dari mana datangnya? Nur Muhammad. Nah ruh kita ini dari mana? Ya Nur Muhammad juga. Jadi kita ini ya Muhammad, Rasulullah. Luar dalam sebenarnya. Nah itu bersepakat itu. Nah itu Rasulullah. Nah itu yang dikatakan bersafaat itu yang disebut itulah rukun kolbi, sebut bersafaat tuh. Berwasilah maksudnya. Nah, rukun kolbi itulah Rasulullah itu. Nah Rasulullah ini kan kata-kata. Nah, perlu kita paham ini kata-kata. Cumin. Seperti kita mengatakan nyawa. Nyawa ini nak paham ini. Nyawa ini kalau dia berpikir itu akal namanya. Ngerti tak? Kalau dia berpikir akal namanya. Kalau dia hidup nyawa namanya.
Kalau dia mendengar, pendengaran namanya. Melihat, jadi penglihatan namanya. Nah itu. Lah kita lupa dari ini. Kita perlu paham. Apa? Ini ilmu, ilmu. Kodrat, irodat, sama, basar, kalam. 6. Ini nyawa. Hidup, hayat. Nah, ini nih. Jadi ilmu ini kelakuan hayat ini. Kodrat nih kelakuan hayat ini. Jadi jatuhnya itu tadi. Kalau dia kembali ke apa namanya, ke ilmu, taruhlah ke itulah disebut akal. Disebut akal. Kalau dia kembali ke sama, disebut sama, pendengaran. Barang ini sebenarnya bukannya Mak Oji mengajeng tadi. Cumpilin ini, kalau ini pendengaran. Cumpilin ini. Tidak, barang inilah. Nah, barang inilah. Sama seperti itu tadi, yang kau ngomong tadi. Nur ilahi, Nur Muhammad, barang ini siko. Nah, ya. Barang ini siko, Nur Muhammad. Kenapa dikatakan Nur Muhammad? Kira-kira itu. Disebutan Nur Muhammad karena Nur Muhammad ini, kira-kira ini pengertiannya, pemahamannya. Karena dia menciptakan segala sesuatu, segala macam ini, maka disebut Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad. Ya kan? Kalau dia tidak menciptakan segala macam ini, Nur ilahi. Nah, sekarang model ini. Ini contoh lagi biar paham. Aku ini pegawai di 3 perusahaan. Kira-kira. Di perusahaan ini aku ini habis. Kepala bidang taruhlah itu. Mandor taruhlah. Di perusahaan di situ aku ini wakil direktur. Di perusahaan sana aku direktur, kira-kira itu. Uangnya inilah. Barang itu inilah. Jadi kedudukannya, jika di martabatnya, itu dikatakan martabat 7 tuh. Pemahaman martabat 7. Jadi maka dikatakan 6.666 ayat bersimpu kepada Fatihah. Fatihah bersimpu kepada Bismillah. Bismillah bersimpu kepada Ba. Ba bersimpu kepada titik. Barang itu siko itulah, titik itulah. Nak buat apa baik? Awal titik. Nah titik ini loh. Sebenarnya kira-kira. Iya kan? Nah, ini titik. Nak buat bundaran. Nah, titik dulu. Nah, kembali ke titik. Nak buat huruf A, titik dulu. Seret. Taruh ke dulu, Ben. Taruh ke pena, titik dulu. Nah, yang mana yang titik ini? Yang mana martabat titik ini? Inilah martabat wahadiyat namanya. Nah, martabat ahadiyat yang mana? Martabat ahadiyat yang ini. Yang kosong ini. Belum ada apa-apa ini. Inilah martabat takyin namanya, alam takyin, kosong. Nah, Allah kita tadi itu berkehendaan tadi turunlah ke alam wahdat. Inilah alam wahdat. Titik. Nah, titik ini. Inilah titik dikatakan nokta awal. Nah, nokta awal ini. Inilah yang disebut nur ilahi. Khadim. Ya kan? Nah, dari titik inilah kira-kira kita tadi kapanlah bergerak, inilah alam wahidiyat. Nah, masih di sinilah tapi. Nah, inilah yang disebut qadim sekadim-kadimnya. Ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Ini qadim, alam qadim. Nah, alam qadim. Alam azali disebut kalau dalam mana. Inilah. Nah, setelah
setelah ada apa namanya? Setelah ada alam ruh, ya. Ini alam ruh. Alam ruh ini sudah termasuk alam baharu, Bang. Alam baharu. Jadi kita ini alam hadiyat, alam wahdat, alam wahidiyat, alam ruh, alam ajsam, ya. Alam rahim, alam insan. 7. Martabat 7 ini disebut martabat 7. Itu. Inilah disebut alam kosong sekosong-kosong. Nah kita ini, nah yang ini kita yang para wali ini, maaf ngomong itu, para wali ini duduk di sini mah, di titik ini. Ya. Nah cuma satu wali yang di lembaran kosong ini. Siapa? Syekh Siti Jenar. Ya. Cuma para wali ya karena kekeliruan Siti Jenar cara menyampaikan sehingga tidak diterima oleh para wali ini, dianggap ini sesat, salah, takut menyesatkan umat. Padahal tidak, yang sampai di antara para wali itu Siti Jenar, yang sampai ke yang ketiadaan ini. Kalau para wali yang itu sampai ke titik ini, kira-kira itu. Lumayan itu. Iya, sampai zat mutlak. Iya. Sampai zat mutlak. Nah, ya kan? Zat mutlak ini masih ada usul. Jadi ini kan kata-kata usul. Kita ini katakan usuluddin, itu ilmu usuluddin. Usuluddin itu kan asal agama, mengasali. Nah, zat mutlak ini masih ada usul. Tapi kalau yang kosong ini habis usul. Dia ganti lagi. Nah, para wali ini masih ada sih. Masih diusulin. Tapi itu tadi, yo, lah bahasa kita lah canggih. Masih banyak ngobrol. Lah jarak gunung ujinya dihafal. Iya. Ujinya jarak gunung seperti sejengkal bagi para wali itu. Itu. Tidak lagi, jarak waktu lagi. Gue cek aku duduk di sini, datang sini mang, datang di Mangaju. Oh iya. Di sana lah nyawa. Pas sampai di sini juga. Nah iya, ada depan naik. Kenapa? Ya mau ngomong. Nah, ini kita berkaji ngomong. Zat Allah meliputi sekalian alam. Mana zat Allah sebenarnya? Ini zat Allah meliputi sekalian alam. Mana sebenarnya zat Allah? Inilah zat kita, zat Allah di depan kita ini. Tidak. Inilah zat Allah. Cari kalau tidak ada ini di dunia ini. Macam hidup atau tidak kati itu ini. Bukan zat asal. Bukan zat asal. Sama. Inilah. Itulah tadi diumpama dengan ikan dan Itulah diumpamakan oleh Nabi seperti ikan di dalam air. Ya kita ini sebenarnya zat Allah. Inilah zat Allah melingkup ini. Tidak ada yang tidak diliputi oleh zat Allah. Maka dikatakan walillahi masyriqu wal maghribu wa ainama tuwallu fasma wajibah. Kemanapun kamu menghadap, asal ini hati ini yang dihadapkan, bukan mata zahir ini. Itu. Maka kalau kita sudah duduk di sini, pandangan kita tidak sampai. Kita tidak ngomong pernah buka karena mandang tidak mandang asbab ini, kita pandang di antara asbab ini, kita pandang. Nah, maka kata sahabat itu tidak ada yang kupandang pada sesuatu melainkan Allah besertanya. Tidak ada yang kupandang pada sesuatu itu melainkan Allah sebelumnya. Tidak ada yang kupandang pada sesuatu itu melainkan Allah sesudahnya. Tidak ada yang kupandang pada sesuatu melainkan Allah besertanya. Nah, bersama ini. Inilah. Kenapa? Tadi yang dipandang mereka sudah jelas memandang zat Allah itu. Nyata bagi mereka, tidak ada keraguan. Itu
Nah sekarang ini hancurlah ini kalau baca. Nggak terbakar ya. Siram basah tak? Kalau baca basah. Hah? Gempa bumi segala macam. Nah inilah kenapa para wali ini makinilah tidak menyerupai segala sesuatu. tidak menyerupai segala sesuatu. Mana yang menyerupai dia? Inilah yang menghantarkan wali seperti zaman ada iPhone, ada HP ini. Zaman dia itu dulu. Ini yang menghantarkan nih. Lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Maka dikatakan yang dikatakan nih, kalau kita jadi laut, aku pernah baca Bang Paham Supi itu. Kalau kita jadi laut itu, apa susahnya? Semenit tidak nyampe kita sampai ke seberang barok lah, yang mau gitu. Jangan seberang ke Australia sana. Kita jadi laut. Lah bagian itu. Nah, Lah situlah. lah dari situ. Ibaratnya ini kaki Australia. Nah, nah kalau kita lah di sini, nah itulah dikatakan kata istilah sesi sejenar itu yang viral itu manunggali kaulah gusti, bukan ya apa ini itu cuman dianggap pun salah pemahaman ini tidak paham tadi dianggap salah sesi sejenar itu. Dibuatlah cerita macam-macam sesi sejenar disembelih segala macam. Tidak ada sesi sejenar sampai sekarang tidak mati sesi sejenar. Yang tidak mati ini Nabi Khidir tidak mati. Kira-kira itu Nabi Isa tidak mati. Sesi sejenar tidak mati. Kalau ini duduk di anu ini tidak mati sesi sejenar. Raib. Cuma di dalam film, di dalam anu ya disembelih dipancung oleh rombongan wali sembilan ini kan tidak kaget kamu ini omongan ini mau ngomong bukan aku tahu bukan Sumbar kok ini omongan Pak Wah. Kalau kamu lah duduk di sini kaki kamu melok ngaji dengan rombongan itu hadir rombongan ini. Ya. Yang mana yang dikatakan ini seperti itu? Kaki kita jalan ke dalam keadaan tidak sadar itu, sep hilang. Yang uang lain juga kita koma, uang lain juga kita koma. Sebagaimana kejadian Rasulullah. Isra Mi'raj itu. Lama kok ya sekarang model ini bela kalau nak kita perhatikan ya nak kita tapakurin ya mana bentuk yang ngomong ini mana bentuk yang ngomong ini kalau bukan yang inilah nak ini kan mazharnya nyatonya maka kau mengenal mengajung ini layar, ini in fokus, in fokus ini kalau ketik layar ini kemana pacar nyingoknya? Oleh karena ada layar inilah layar nih. Kamu tidak ketik layar ini, baca buktinya. Nah itu bang. Maka berani bersumpah, tidak nyata Allah bagi kafir aku. Tuh. Aku yang mulai rasa yakin ni, cara ngaji ni, ngaji kamu yang alam tak aja itu.
Jadi yang lain kan baharu sifatnya. Termasuk surga, neraka, aras. Itu baharu. Terus Diciptakan. Iya, barang diciptakan, barang itu kan. Nah, jelas barang diciptakan ada pangkonya belum diciptakan. Nah, sebelum barang ini diciptakan berarti titik. Belum ada nama tadi. Kan? Segala-galanya ciptakan, termasuk surga, neraka, aras, apapun dunia dan alam semesta ini kan ulang galau. Kalau barang ini diciptakan berarti ada pangkonya belum diciptakan. Nah, sebelum barang ini diciptakan, kan Tuhan itu berdiri sendiri. Belum ada siapa-siapa. Belum ada nama. Belum Siapa ada belum mempunyai nama? Siapa yang nyebutnya? Dia dewi kan? Aku malah yakin, oh iya benar. Padahal aku tunjuk Pak Haji Mukul, apa dia? Oh iya benar. Nah barulah Tuhan itu kita jadikan nur ilahi. Nah, dari nur ilahi itu, dari nur ilahi ini yang menciptakan Nur Muhammad itu. Aduh, ada yang galau-galau ini cerita itu kan. Nah, iya benar, tapi kira tuh aku ini cara akal baik ngomongnya bener kan. Bener. Barang baru kan pasti ada. Jadi ada awalnya. Ada awalnya, ada bangkunya dan katanya yang cipta tuh. Yang pertama kan, berarti Tuhan tuh titik. Nah, benar Tuhan tuh. Nah, tapi kalau dikaji di dalam masjid, dia hati ini. Hati, karena sudah pernah bertanya. Iya. Hati. Itu Karena jangan itu. ini. Karena mereka tidak tahu dengan ayat ini, tidak dapat ayat ini. Awak macet setiap hari di depan masjid, depan mimbar pula. Iya kan ini. Itu malam Jumat itu. Nah, Sujud sejadah itu. iya al-insanu ini. Ini hal ata alal insani innum minad dari lam yakun syai'a maskuro. Nah, bukankah pernah datang kepada manusia itu waktu dari masa yang mana ketika itu belum bisa dikatakan sesuatu, belum bisa disebut. Nah, tadi kalau tidak duduk dengan guru ahlinya, tidak ketemu ayat ini nih maknanya ri. Beriyo maksudnya. Cak Nuri, Cak aku. Tidak asing setelah masuk ri karena dia telah pernah ngaji. Pernah ngaji. Tidak asing. Iya. Begitu ngomong itu kan, iya. Iya. Gazen itu kan nyambung ke wae tinggal. Ini mau ngomong catatan almarhum Sekarni, Pak Karnina. Nah, tulisan tangan. Nah, ini dinulis Bapak tulis. Nah, disebutnya sini alam ahadiyat, latakin, laul mahfuz, kursi, langit, bumi, kalam belum ada. Sama kami dulu ngaji dengan Pak Karni. Iya. Termasuk yang rumah tinggi. Nah, termasuk yang TK itu Mingan. Mingan. Jadi sini dulu aku, Mori, Mingan, Juanda, Pak Haji. Itu siapa kiai yang ini sudah lah nyampe ini kasih dengan tuh kalau aja. Cuman kalau ada kombi kalau katanya. Mingan enggak kata lu sih dengan tuh juga. Apalagi aku. Aku masih penting waktu itu. Kalau aku tidur ya. Nah, setelah ngaji dengan Gazen aku tuh baru baca dikit-dikit. Baru baca mengartikan ilah wala kata ilah ini. Tapi belum 100%. Karena Gazen tuh masih digantung cara dia ngajar kan. Udah langsung. Ayo di masjid di langgar depan Mario. Baru anunya